Hai adik-adik semua, senang bertemu kembali dengan Mr. Beans. Hari ini kita akan kembali belajar tentang dinamika rotasi bagian yang kedua, khususnya bagi kamu yang saat ini berada di kelas 10 dan 11 SMA. Di bagian yang kedua ini kita akan belajar tentang momen inersia atau momen kelembaman. Baik, kita lihat di sini tentang momen inersia. Nah, momen inersia ini nanti akan kita bagi atas 3 bagian yang besar. Yang pertama itu adalah momen inersia partikel. Tentu adik-adik harus ingat, apa itu momen inersia? Jadi momen inersia ini adalah tingkat kesulitan atau keengganan suatu benda untuk berputar. Nah, kalau kita lihat bagian pertama ini adalah suatu partikel. Kalau misalkan suatu partikel dengan massa M yang bergerak secara rotasi atau berputar dengan jari-jari lintasannya R, maka secara matematis kita dapatkan di sini bahwa momen inersia dari partikel itu adalah bahwa I sama dengan M dikali dengan R kuadrat. Dengan catatan di sini M itu adalah massa partikel, satuannya kilogram, R itu jari-jari lintasan, satuannya meter, dan I. Perhatikan di sini karena M-nya itu kilogram, ya, R itu jari-jari, berarti satuannya meter dikuadratkan jadi meter kuadrat. Sehingga satuan daripada momen inersia adalah kilogram meter kuadrat. Nah, kalau ditanya nanti dimensi daripada momen inersia, berarti dimensi massa itu adalah M, dimensi panjang adalah L, berarti dikuadratkan, maka dimensinya M kali L kuadrat. Nah, jadi dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa momen inersia dari suatu partikel harus ada jarak antara poros putarnya dengan massanya, ya. Dan ingat, dia di sini harus tegak lurus. Artinya kalau dia belum tegak lurus, berarti dalam hal ini kita harus uraikan supaya tegak lurus. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, momen inersia dari suatu benda tegar. Nah, apa itu benda tegar? Benda tegar itu artinya adalah suatu benda ketika mengalami suatu benda yang tidak mengalami perubahan bentuk ataupun volume ketika dia mendapat suatu gaya. Jadi kalau benda itu diberikan suatu gaya, tidak mengalami bentuk maupun perubahan volume, maka dikatakanlah dia bendanya benda tegar. Nah, untuk momen inersia dari suatu benda tegar, ini dia tergantung di mana poros putarnya. Kita perhatikan di sini, yang pertama misalkan batang, ya. Yang pertama ini misalkan batang. Nah, tentu batang, katakan dia nanti di sini panjangnya L. Ketika diputar di pusat dengan di ujung, di salah satu ujungnya akan berbeda momen inersianya. Nah, kalau dia di pusat, momen inersianya adalah 1/12 ml kuadrat, sementara kalau dia di ujung itu 1/3 m kali L kuadrat. Nah, kemudian kalau misalkan silinder berongga, ya, silinder berongga di sini itu nanti kalau diketahui atau memiliki ketebalan yang berbeda, ya, atau ketebalannya diberitahu, tentu dalam hal ini jari-jarinya akan berbeda, ya, sehingga nanti kalau kita misalkan jari-jari lingkaran luarnya R2 dan lingkaran dalamnya R1, maka kita dapatkanlah momen inersianya itu adalah setengah M dikali R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Nah, kemudian kalau misalkan dia silinder pejal itu setengah mr kuadrat. Kemudian bola, ya, bola di sini ada 2, bola pejal dengan bola tipis berongga. Nah, adik-adik harus ingat di mana perbedaan antara benda pejal dengan benda berongga. Ini kedua bola sama-sama memiliki jari-jari yang sama, tetapi yang satu pejal, yang satu berongga. Kalau dibilang pejal berarti dia padat, ya. Contohnya bola bekel atau bola biliar itu termasuk bola pejal. Tetapi kalau misalkan bola kaki atau bola basket itu di bagian dalamnya kosong, maka dikatakan dia bola berongga.
Nah, ini dia dengan jari-jari yang sama, tetapi memiliki inersia atau kelembaman yang berbeda. Oke, bisa dipahami sampai sini adik-adik ya. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga, momen inersia dengan teorema sumbu sejajar, ya. Nah, dalam hal ini, ketika suatu benda dia diputar dengan poros putar bukan di pusat ataupun di ujung. Misalkan katakanlah di sini, misalkan ini suatu batang, panjang batangnya itu adalah L, ya. Nah, ingat tadi kalau dia di pusat, maka porosnya itu ketika di pusat berarti sumbu pusat IPM-nya, pusat masanya itu tadi 1/12. Kalau dia di ujung itu tadi 1/3. Nah, sekarang kalau dia tidak di pusat maupun di ujung, katakanlah di sini pada jarak D dari pusat, jadi acuannya dari pusat, maka dalam hal ini akan menghasilkan sumbu baru, ya, sumbu baru. Maka berdasarkan teorema sumbu sejajar, kita dapatkanlah momen inersia untuk inersia sumbu yang baru itu akan sama dengan IPM ditambah M dikali D kuadrat. Jadi D itu menyatakan jarak dari sumbu pusat massa ke sumbu yang baru. Oke? Nah, inilah 3 hal yang berhubungan dengan momen inersia. Nah, dari sini apa yang bisa kita simpulkan tentang momen inersia? Jadi, momen inersia dari suatu partikel atau benda tegar ini nanti tergantung pada, ya, yang pertama itu adalah massa, ya, massa benda atau massa partikel, berarti di sini M. Kemudian yang kedua, dia dipengaruhi oleh jarak, ya, jarak atau jari-jari, ya, jari-jari. Kalau dia batang berarti panjangnya L, kalau dia misalkan bola atau silinder berarti R. Jadi dia tergantung pada L dan R. Kemudian yang ketiga, dia dipengaruhi oleh letaknya, ya, letak daripada sumbu putar. Nah, jadi contohnya tadi kalau dia batang, ya, kalau dia batang, dia akan berbeda kalau sumbu putarnya di tengah atau di pusat dengan di ujung. Nah, kalau dia tadi di tengah, momen inersianya itu contohnya adalah 1/12 ml kuadrat. Kalau dia di ujung, momen inersia batang itu adalah 1/3 m kali L kuadrat. Kemudian yang keempat, bahwa momen inersia itu tergantung juga kepada bentuknya, ya, bentuk daripada benda. Nah, bentuk benda di sini misalkan dia ada yang pejal dan ada yang berongga. Nah, berapa besar momen inersia kalau dia bola pejal contohnya dengan bola berongga? Adik-adik bisa lihat dari tabel yang ada di sini, ya. Jadi contohnya bola pejal itu 2/5 ml kuadrat. Kalau dia bola tipis berongga itu adalah 2/3 m dikali R kuadrat. Jadi tabel yang ada di sini kamu harus hafalkan, ya, harus hafalkan. Karena nanti tidak akan diberitahu, misalkan bola pejal atau bola berongga itu berapa momen inersianya. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi momen inersianya. Oke, nah kita lihat misalkan contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. 5 titik massa tersusun seperti gambar. Jadi ada 5 buah benda yang berada di suatu bidang X dan Y, di mana diberitahu di sini masanya M12, M24, M33 kilo, M45 kilo, dan M5 3 kilo. Yang diminta adalah tentukanlah momen inersia jika poros putarnya sumbu Y. Berarti dalam hal ini sumbu Y ini sebagai poros putarnya. Nah, perhatikan adik-adik, di sumbu Y itu ada 2 benda, ya. M1 dan M4 ini berada di sumbu Y, berarti I-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena dalam hal ini R-nya dia 0. Nah, berarti momen inersia dengan sumbu putar di sumbu Y itu hanya ada 3, yaitu I2
ditambah dengan I3 ditambah dengan I5. Nah, berarti dalam hal ini dia kita anggap sebagai partikel, ya, titik massa. Berarti persamaan yang kita gunakan itu adalah mr kuadrat. Berarti M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat ditambah M5 R5 dikuadratkan. Nah, ingat ketika ini kita putar, maka dalam hal ini ketiga benda ini sudah pasti tegak lurus, ya. Ini udah pasti tegak lurus terhadap sumbu Y-nya. Ya, kalau ini kita putar misalkan searah jarum jam, pasti dia sudah tegak lurus, ya, tegak lurus terhadap sumbunya. Nah, sehingga dari sini akan kita dapatkan M2-nya adalah 4, jaraknya 1 dikuadratkan, ditambah M3 itu adalah 3 kilo, jaraknya juga 1 meter, ditambah M5-nya 3 kilo, jaraknya juga 1 meter. Sehingga dari sini ini kita 4 ditambah 3 ditambah 3 berarti kita dapatkanlah 10 kg meter pangkat 2. Nah, itulah dia momen inersianya. Berarti jawabannya adalah bola. Masih gampang, ya. Nah, kemudian kita lihat yang kedua. Perhatikan di sini diberitahu dibilang ada 4 bola dengan massa sama, yaitu 200 gram, dihubungkan menggunakan kawat massa yang dapat diabaikan. Jadi ini adalah kawat, ya, 4 kawat ini panjangnya diberitahu dia 80 cm dan lebarnya 40 cm. Nah, diberitahu di sini jika sumbu XY berada di tengah-tengah dari kawat ini, berapa momen inersia sistem bola terhadap sumbu Y? Artinya dalam hal ini sumbu Y inilah kita anggap sebagai sumbu putarnya. Oke? Jadi dalam hal ini bahwa massa, ya, yang pertama kita lihat di sini adalah massa bola, yaitu katakanlah di sini bendanya itu benda 1, 2, 3 dan 4. Berarti M1, M2, M3, M4 itu sama. Ini misalkanlah M, yaitu 200 gram. Ini kita coba ubah ke kilogram, berarti bagi 1000 berarti jadi 0,2 kilogram. Kemudian dalam hal ini juga kita cari jarak bola ke pusat, ya, pusat poros putarnya. Nah, berarti di sini kita dapatkanlah R-nya, ya. Berarti R1 dengan R2, R3 dan R4 itu dia semuanya sama juga, ya. Ini kita misalkan R, berarti ini sama dengan 40 cm. Kita harus ubah ke meter, ya, kesatuan internasional, berarti 0,4 meter. Sehingga dari sini kalau ditanya momen inersia dengan sumbu putarnya adalah XY, itu berarti kita tinggal jumlahkan. Berarti I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah I4. Nah, karena ini adalah suatu, ya, karena ini adalah suatu partikel, maka dalam hal ini I1 sampai I4 itu sama dia nilainya. Kenapa? Karena massanya sama, jaraknya juga sama. Sehingga kita misalkan aja ini menjadi 4I. Dengan catatan bahwa I itu adalah M kali R dikuadratkan. Oke, bisa sampai sini adik-adik, ya. Berarti ini sama dengan 4 dikali massanya adalah 0,2 kilo, ya, 0,2 kilo. Kemudian dikali dengan jaraknya atau jari-jarinya 0,4 meter dikuadratkan. Sehingga ini nanti akan sama dengan 4 dikali 0,2 dikali 0,4 dikuadratkan menjadi 0,16. Sehingga kalau ini kita coba hitung, itu hasilnya adalah 0,128. Tentu satuannya kilogram meter kuadrat. Nah, itulah dia nilai momen inersianya dengan sumbu putar ini adalah sumbu X dan Y-nya ini, ya. Bisa dipahami sampai sini adik-adik, ya. Nah, kemudian kita lihat nomor 3. Dengan menggunakan teorema sumbu sejajar untuk menentukan momen inersia bola pejal. Perhatikan di sini mau bola pejal terhadap garis singgungnya. Nah, bila massa bola pejal itu adalah M besar
dan jari-jari bola itu adalah R besar. Yang diminta adalah ketika momen inersianya tadi di pusat massa itu adalah 2/5 mr kuadrat. Nah, berapa momen inersia di garis singgung ini? Nah, tentu tadi kita lihat di sini bahwa momen inersia untuk pusat massa itu adalah 2/5 ya, mr kuadrat. Nah, yang diminta adalah momen inersia untuk garis singgung ya. Di sini adalah garis singgung daripada bola. Jadi garis singgung bola di sini itulah yang merupakan sumbu yang baru. Nah, berarti dalam hal ini kita masukkan ke persamaan teorema sumbu sejajar. Sehingga dari sini nanti kita akan dapatkan bahwa I totalnya itu akan sama dengan IPM ditambah dengan I partikelnya. Di mana I partikel itu sama dengan, ini tadi IPM-nya 1/12 ya. Ini 2/5, ini 2/5 mr kuadrat ditambah berarti ini sebagai partikel ini tadi sama dengan M dikali dengan X dikuadratkan. Jadi dalam hal ini X atau D ya, atau D itu sama dengan R-nya. Jadi jarak dari pusat massa ke garis singgung ini. Nah, berarti dari sini ya, dari tinggal hitung. Berarti I dengan sumbu sejajar ya, sumbu sejajar itu adalah 2/5 mr kuadrat ditambah M dikali dengan R dikuadratkan. Oke? Jadi dalam hal ini D atau X itu R sama dengan R. Berarti ini sama dengan 2/5 mr kuadrat. Ini berarti kita samakan penyebutnya berarti 5/5 mr kuadrat. Sehingga ini akan sama dengan 7/5 M kali R kuadrat. Nah, itulah dia besar dari momen inersia untuk sumbu di garis singgungnya. Oke? Nah, ini dia untuk contoh yang ketiga. Nah, sekarang kita lihat contoh yang keempat. Batang AB massa 2 kilo diputar melalui titik A. Perhatikan di sini titik A itu adalah ujung daripada batang. Ternyata inersianya itu diketahui 16 kg meter pangkat 2. Bila diputar melalui titik O, perhatikan adik-adik di sini O itu kata kuncinya di mana di sini jarak AO sama dengan OB. Berarti jarak ini sama dengan jarak ini. Berarti kesimpulannya apa? Ini adalah merupakan pusat massa ya, pusat massa daripada batang ini. Nah, yang diminta adalah berapa momen inersia di pusat. Maka dalam hal ini kita langsung bandingkan adik-adik ya. Berarti bandingkan aja bahwa I di A banding dengan I di O. Itu akan sama. A itu adalah ujung daripada batang. Itu adalah 1/3 ya, 1/3 ml kuadrat dibagi dengan O itu adalah pusatnya tadi adalah 1/12 M dikali L kuadrat. Oke. Nah, karena di sini batang yang sama, tentu massa dan panjangnya sama, ini bisa kita coret. Sehingga ini akan sama dengan 1/3 dibagi 1/12 itu adalah 4. Nah, I di A itu tadi diketahui 16, berarti ini sama dengan 16 kg meter pangkat 2 dibagi dengan kita cari di pusat O, itu akan sama dengan 4. Nah, 16 kita bagi 4 itu dapatnya 4, sehingga dari sini kalau kita kali silang berarti IO itu adalah 4 kg meter pangkat 2. Itulah momen inersia di pusatnya, berarti jawabannya itu adalah bola. Oke, bisa dipahami sampai sini adik-adik ya. Nah, kemudian kita lihat yang kelima ya, contoh soal yang kelima. Ini hampir mirip dengan soal nomor 4. Batang AB homogen panjangnya 6 meter dan massanya 4 kilo. Diletakkan seperti gambar. Bila batang diputar dengan sumbu putar melalui titik O. Nah, perhatikan di sini titik O itu berjarak 2 meter dari ujung dan 4 meter dari ujung sebelah kanan. Nah, yang diminta adalah berapa momen inersia di O ini.
perhatikan adik-adik di sini bahwa U itu dia bukan di ujung atau di pusat. Nah, berarti kalau ini kita ambil pusatnya, ya ini adalah merupakan pusat masanya. Berarti jaraknya ini karena panjangnya 6 meter, berarti jaraknya ini adalah 3 meter. Berarti ini memiliki jarak 1 meter. Jadi dalam hal ini, X atau D, jarak daripada sumbu putar yang baru ke pusat massa, berarti ini sama dengan 1 meter. Nah, berarti dalam hal ini kita langsung hitung momen inersia dengan teorema sumbu sejajar. Berarti itu tadi adalah IPM ditambah dengan I partikel. Jadi ini kita anggap sebagai partikel. Nah, untuk batang, untuk pusat massanya itu tadi adalah 1/12. Berarti 1/12 ml kuadrat. Ditambah, karena ini sebagai partikel berarti menjadi M dikali dengan D kuadrat. Ya. Nah, berarti ini sama dengan massanya ya, 1/12. Massanya diketahui di sini 4, L-nya itu adalah 6, berarti 6 kuadrat ditambah M-nya 4 dikali D-nya berapa di sini ada D? 1 meter, berarti 1 kuadrat. Nah, 6 kuadrat ini 36 dibagi 12 itu dapat 3, berarti 4 kali 3 adalah 12 ditambah 4 kali 1 berarti 4, berarti ini sama dengan berapa? 16 kg meter kuadrat. Jadi momen inersia pada sumbu putar O itu adalah 16 kg meter pangkat 2, berarti jawabannya adalah A. Oke adik-adik, tidak begitu sulit ya. Jadi kamu tinggal perhatikan di mana sumbu putar daripada benda atau partikel tersebut. Oke, demikian yang bisa Mr. Bin sampaikan. Kalau adik-adik kurang paham atau kurang mengerti, bisa kamu tanyakan di kolom komentar atau kolom chat. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di bagian yang keempat. Thank you.